Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayanti dengan NIM 8601956004. Saya mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Hal ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Gerak pada tumbuhan yang akan saya lakukan uji coba ada 3. Yang pertama adalah gerak seismonasti, yang kedua ada gerak niktinasti, dan yang ketiga adalah gerak geotropisme negatif. Gerak seismonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu. Ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu akan mengatupkan daunnya. Hal ini terjadi akibat adanya perubahan tekanan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa getaran atau sentuhan yang kita lakukan pada daun putri malu. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama yang akan saya lakukan adalah uji coba pada gerak seismonasti. Ada beberapa alat dan bahan yang harus saya siapkan. Pertama, saya membutuhkan tabel pengamatan. Yang kedua, saya membutuhkan penggaris dan alat tulis. Yang ketiga, saya membutuhkan stopwatch yang ada di dalam HP ini. Lalu yang keempat, saya membutuhkan tanaman putri malu. Baik, saya akan melakukan beberapa jenis sentuhan pada tanaman putri malu. Untuk sentuhan yang pertama adalah jenis sentuhan halus. Di sini saya menggunakan penggaris untuk melakukan sentuhan tersebut. Ternyata reaksi yang diberikan putri malu adalah hanya mengatupkan ujung daunnya saja. Kemudian saya akan menulisnya di dalam tabel pengamatan. Oke, setelah itu kita akan menghitung berapa lama tumbuhan putri malu di sini untuk membuka kembali daunnya menggunakan stopwatch ini. Baik, setelah saya tunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk tumbuhan putri malu membuka kembali daunnya adalah sekitar 4 menit 35 detik. Ini daunnya sudah terbuka kembali. Nah, selanjutnya saya akan menuliskan pada tabel pengamatan. Menit 35 detik. Selanjutnya saya akan memberikan sentuhan sedang. Tanaman yang kita lihat apa yang akan terjadi, respon seperti apa yang akan diberikan oleh putri malu. Tanaman yang diberikan sentuhan sedang mengucupkan daunnya lebih banyak dibandingkan dengan tadi yang sentuhan halus. Mari kita ukur kembali menggunakan stopwatch berapa lama waktunya untuk tumbuhan putri malu yang telah diberikan sentuhan sedang ini membuka kembali daunnya. Kita mulai. Setelah saya tunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk tumbuhan putri malu membuka kembali daunnya adalah sekitar 7 menit 2 detik. Sudah kembali membuka daunnya. Dan ternyata waktu yang dibutuhkan
tumbuhan putri malu yang menerima sentuhan sedang itu lebih lama dibandingkan ketika menerima sentuhan halus. Perbedaannya sekitar 3 menit. Saya akan mencatatnya pada tabel pengamatan. Oke. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan memberikan sentuhan kasar pada tumbuhan putri malu ini. Dapat kita lihat, respon yang diberikan sangat cepat dibandingkan sentuhan halus ataupun sentuhan sedang. Seluruh daun dari ujung sampai pangkal pun mengucup dengan cepat. Sekarang kita hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan tanaman putri malu ini untuk kembali membuka daunnya setelah mendapatkan sentuhan kasar. Bisa dilihat ya, ini dari ujung sampai pangkalnya benar-benar mengatupkan daunnya dan secara cepat. Sekarang kita tunggu, kita hitung menggunakan stopwatch kembali. Dapat dilihat sekarang daun-daun pada tumbuhan putri malu sudah kembali terbuka dan lihat sudah kembali terbuka. Dan waktu yang dibutuhkannya ternyata lebih lama dibandingkan ketika tumbuhan putri malu mendapatkan sentuhan halus dan sentuhan sedang. Waktunya yaitu sekitar 11 menit 25 detik. 11 menit 25 detik. Saya akan menuliskannya kembali pada tabel pengamatan. 11 menit 25 detik. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada praktikum kali ini adalah tanaman putri malu mengalami gerak seismonastik karena mendapatkan respon sentuhan, dan reaksi daun pun tidak sama tergantung intensitas sentuhan yang saya berikan. Pada saat saya memberikan sentuhan halus, hanya ujung daunnya saja yang mengatur. Tetapi ketika saya memberikan sentuhan sedang, seluruh daun pada tumbuhan putri malu mengatur. Mengatupnya secara perlahan. Dan ketika saya memberikan sentuhan kasar, ternyata seluruh daun putri malu dari ujung sampai pangkalnya menutup dengan cepat. Jadi semakin kasar sentuhan yang kita lakukan, maka semakin cepat respon yang akan diberikan tumbuhan putri malu untuk melakukan gerak seismonastik. Nah, sekarang untuk percobaan selanjutnya, saya akan melakukan uji coba tentang gerak niktinasti. Gerak niktinasti sendiri adalah gerak yang disebabkan suasana gelap atau biasanya terjadi pada malam hari. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya apabila suasana gelap. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Sebelumnya kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan pada percobaan kali ini tentang gerak niktinasti yaitu tabel pengamatan, alat tulis, kita tetap membutuhkan stopwatch, kemudian kita membutuhkan 2 tumbuhan putri malu. Di sini saya sudah memberikan label A dan satu lagi saya sudah memberikan label B. Dan kita juga membutuhkan 1 buah kardus yang sudah ditutupi oleh plastik hitam. Di sini untuk membuktikan supaya kardus ini kedap cahaya. Baik, kita lihat sebelumnya kedua tanaman ini masih terbuka. Pot A dan pot B masih sama-sama terbuka. Lalu kita akan tutup salah satu pot, yaitu saya akan tutup pot A di sini.
kita tutup menggunakan kardus yang sudah dilapisi dengan kertas. Kita harus memastikan ketika kita menutupnya jangan sampai tumbuhan putri malu ini tersentuh. Ya. Putri malu yang A saya sudah tutup menggunakan kardus, dan tanaman yang B yang pada pot B kita akan biarkan dia di terbuka dan mendapatkan sinar matahari. Kemudian kita tunggu sampai 30 menit lamanya menggunakan stopwatch apakah yang akan terjadi terhadap tumbuhan putri malu tersebut. Kita akan mulai menghitungnya selama 30 menit ke depan. Aduh. Baik, di sini telah menunjukkan waktu 30 menit. Kita akan cek perbandingan tumbuhan putri malu yang disimpan di tempat terbuka dan yang berada di dalam kardus. Kita lihat untuk tumbuhan di pot. Ini di pot. Di sini waktu telah menunjukkan 30 menit. Kita akan cek perbandingan tumbuhan putri malu yang disimpan di tempat terbuka dan yang berada di dalam kardus. Kita lihat untuk tumbuhan pot B yang terkena sinar matahari dan berada di tempat terbuka, ternyata daun-daun tumbuhan putri malu tersebut masih terbuka dengan lebar dan tidak ada perubahan apapun. Nah, sekarang kita lihat tumbuhan yang berada di dalam kardus yang sudah kita letakkan di dalam kardus yang kedap cahaya selama 30 menit. Nah, ternyata setelah 30 menit berada di dalam kardus kedap cahaya, daun-daun putri malu tersebut melakukan gerak niktinasti, yaitu daun putri malu di pot ini mengatupkan daunnya. Sekarang kita akan tulis di tabel pengamatan. Dari percobaan ini dapat dibuktikan bahwa adanya gerak niktinasti karena suasana gelap. Di dalam kardus yang kedap cahaya, daun putri malu melakukan gerak yang dipengaruhi oleh suasana gelap. Dapat dilihat daunnya menutup semua. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Alat dan bahan yang saya butuhkan, pertama saya membutuhkan tabel pengamatan dan juga alat tulis. Yang kedua saya membutuhkan biji kacang hijau, air, dan juga membutuhkan 2 pot yang sudah saya berikan nama, yaitu pot A dan pot B. Yang saya telah beri ulang sebelumnya di bawahnya untuk supaya air dapat mengalir. Kemudian saya akan meletakkan biji kacang hijau, beberapa biji kacang hijau di tanah yang sudah disiapkan. Lalu saya akan memberikan sedikit air. Kemudian saya akan letakkan di bawah, letakkan tumbangannya 7 hari.